Oke, jadi memang untuk mata kuliah patologi sosial ini kan sebelumnya saya tuh dapat jadwalnya hari Jumat, teman-teman. Tapi satu dan lain hal mungkin sama Bu Linda ada beberapa jam yang bentrok. Akhirnya untuk patologi sosial dan psikologi konflik itu dipindah ke Rabu gitu. Nah, ternyata di Rabu ini untuk teman-teman yang kelas FGHI terkendala dengan mungkin jadwal yang bertabrakan ya. Jadi nanti mungkin kalau untuk Ramadan ini, insya Allah sih minggu depan kita offline gitu jika memungkinkan. Besok saya juga berencana untuk bertemu dengan Bu Linda, bertanya kemungkinan kira-kira gimana sih nanti untuk kelas FGHI ini yang kelasnya bentrok dengan psikologi eksperimen gitu karena psikologi eksperimen sendiri kan merupakan mata kuliah praktikum dan teori gitu jadi pasti juga sangat penting apalagi nanti mungkin tugas akhir kalian atau UASnya itu berkaitan dengan prak sorry eksperimen tour lab gitu. Jadi kalian pasti disuruh atau diminta untuk bikin laporan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk peminatan ini kan memang mata kuliah pilihan ya gitu. Jadi kalian memang memilih mata kuliah berdasarkan apa yang kalian minati. Nah, jadi juga saya harusnya menyesuaikan gitu. Nanti saya coba obrolin dulu sama Bu Linda besok. Kemudian nanti selanjutnya untuk pertemuan minggu depan akan saya kabari apakah memungkinkan untuk dilaksanakan offline atau kalau misal nggak mungkin ya kita online lagi. Kebetulan karena minggu depan materinya masih saya yang menyampaikan. Jadi nanti insya Allah nggak apa-apa kalau misal harus online lagi gitu ya. Oke, saya izin untuk memperkenalkan mata kuliah patologi sosial sedikit. Itu sebentar saya izin share screen. Mohon maaf karena saya nggak on cam ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau mau nyambi makan untuk buka puasa silahkan. Karena kalian juga udah tahu muka saya sih insya Allah. Jadi nanti kalau masuk kelas nggak salah gitu. Oke, saya Jadi untuk mata kuliah patologi sosial ini memang kita nanti dalam satu semester ke depan lebih berfokus kepada fenomena-fenomena yang ada terkait dengan permasalahan sosial atau bentuk-bentuk dari perilaku menyimpang yang ada di masyarakat gitu. Jadi memang untuk patologi sosial karena patologi itu kan istilah lainnya itu namanya penyakit ya. Jadi patologi sosial ya penyakit sosial ada berkaitan dengan bentuk deviasi atau perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di kita. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa membahas bentuk-bentuk perilakunya. Kemudian kita bahas lebih lanjut fenomena-fenomena yang ada sekarang tuh apa sih? Misalnya yang lagi hit sekarang kan kemarin korupsi dari Pertamina itu ya kan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari patologi sosial karena korupsi kan tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku gitu merugikan banyak aspek gitu. Kemudian ada lagi perjudian. Mungkin kalau zaman dulu judinya lewat sabung ayam, terus apa pakai nomor gitu ya. Kalau sekarang pakai slot yang di apa kayak game gitu secara online bisa diakses bahkan anak-anak kecil pun juga bisa mengakses yang dikiranya game ternyata itu merupakan platform judi online. Nah, itu merupakan juga salah satu dari permasalahan yang berkaitan dengan patologi sosial. Selain itu juga mungkin yang lagi hits lagi kalau dulu mungkin prostitusi itu tempatnya dilokalisasi ya teman-teman kayak kayak yang di Surabaya itu kan ada namanya lokalisasi prostitusi Gang Doli namanya. Nah, itu kan dulu untuk jual beli gitu ya. Untuk jual beli kebutuhan-kebutuhan yang mungkin menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kalau di Jogja itu ada salah satu pantai yang memang digunakan untuk transaksi jual beli juga gitu ya. Di pantai tersebut setiap malam itu ada yang menawarkan gitu. Mas mau mas berapa mas gitu. Nah kayak gitu itu merupakan bentuk-bentuk prostitusi yang dulu mungkin kalau zaman dulu kan adanya lewat seperti itu tawar menawar di jalan seperti itu. Nah sekarang karena adanya digital gitu ya, adanya media sosial, prostitusi juga nggak hanya sekedar
menjual belikan diri misalnya ya, tapi juga berkaitan dengan misalnya menjual belikan konten gitu. Nah, mungkin berkaitan dengan PMO itu penyalahgunaan konten dan lain sebagainya. Itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut di dalam mata kuliah ini gitu. Nanti kita banyak isu-isu fenomena-fenomena yang menarik. Nah, capaian pembelajarannya berkaitan dengan mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar patologi sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian bisa mengidentifikasi berbagai bentuk patologi sosialnya, serta bagaimana dampaknya yang terjadi, dan mampu merancang serta melaporkan strategi pencegahan. Jadi kita nanti juga akan mencoba untuk belajar merancang intervensi terkait dengan masalah patologi sosial. Mungkin teman-teman sekarang lagi KP itu kan dikit-dikit intervensinya apa, pendekatannya apa. Nah, itu nanti kita juga akan lebih bahas lebih lanjut di sini. Hanya saja nanti fokusnya di patologi sosial gitu. Terus materi pokoknya ini materi secara garis besarnya. Yang pertama terkait dengan konsep dasar dan teori patologi sosial. Ini akan kita bahas di pertemuan 1 dan 2. Kemudian untuk bentuk-bentuk penyimpangan sosial ini nanti akan disampaikan gitu ya oleh teman-teman. Jadi sebagai tugas presentasi di pertemuan keempat, jadi setelah puasa 4, 5, 6. Kemudian terkait dengan penanggulangan masalah-masalah sosial ini berkaitan dengan intervensi itu akan kita bahas setelah UTS gitu. Nah, untuk bahan bacaan wajibnya ada saya pakai bukunya Kartini Kartono, teman-teman bisa dapatkan di platform online maupun offline. Itu berkaitan dengan patologi sosial jilid 1. Tapi si Kartini Kartono ini ada 3 jilid teman-teman. Kalau yang memang secara umumnya jilid 1. Kemudian untuk jilid 2 ini membahas mengenai gangguan kesehatan mental gitu yang ada di masyarakat. Itu jilid 2-nya, jilid 3-nya berkaitan dengan kenakalan remaja. Nah, mungkin kalau teman-teman mau menambah bacaan referensi, silahkan membeli salah satu atau ketiganya yang menurut teman-teman menarik. Tapi kalau untuk materi-materi yang beberapa saya ambil, memang berfokusnya dari buku ini. Kemudian saya juga tidak menutup teman-teman untuk em, mengakses referensi dari mana aja ya. Nanti kan kita bahas tidak hanya berkaitan dengan patologi sosial, tapi juga berkaitan dengan intervensinya, gitu. Untuk kriteria penilaian mungkin terkait dengan kehadiran teman-teman juga sudah tahu. Saya sendiri tidak ingin ribet ya terkait dengan kehadiran. Yang penting teman-teman hadir, aktif, selalu konfirmasi. Kalau misalnya ada kendala, sampaikan. Saya sangat terbuka dan sangat senang kalau teman-teman mau komunikasi dengan baik sama saya gitu ya. Jadi nggak usah takut nanti Bu Nanda galak, nggak boleh aku masuk gini-gini, nggak usah kepikiran kayak gitu. Yang penting sampaikan. Jadi untuk kehadiran memang saya tidak banyak mikir gitu karena cuma 15%. Sedangkan memang fokusnya di tugas UTS dan UAS gitu. Kalau tugas seperti yang saya sampaikan nanti teman-teman saya kasih secara berkelompok saya kasih tugas untuk presentasi terkait dengan bentuk-bentuk yang patologi sosial gitu. Terus untuk UTS-nya, nah ini tugasnya dulu. Tugasnya ini nanti presentasi berkaitan dengan bentuk-bentuk patologi sosial. Nanti teman-teman bisa memakai beberapa fenomena atau tema terkait dengan kenakalan remaja, korupsi, prostitusi, cyberbullying, perjudian, kemudian bunuh diri. Itu kan terkait dengan gangguan kesehatan mental ya. Terus kemudian kalau zaman sekarang media sosial itu bisa hoax, kemudian ada berkaitan dengan polarisasi, atau bisa juga buzzer-buzzer buzzer itu kalian bisa mengamati dari situ juga bisa. Silahkan nanti kita berfokus ke situ. Terus UTS, UTS ini nanti analisis kasus dan fenomena, tugasnya secara individu, dan untuk UAS ini merancang, seperti yang saya sampaikan, merancang dan membuat laporan intervensi. Jadi memang kita nanti coba untuk lebih gimana sih cara merancang intervensi yang baik. Mungkin teman-teman sekarang memang sudah merancang intervensi, tapi berdasarkan beberapa pengamatan saya kepada teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain itu ada beberapa hal yang mungkin miss gitu karena memang tidak diperkenalkan terkait dengan apa sih itu intervensi, bagaimana caranya, bagaimana cara menyusunnya dengan baik gitu ya. Jadi memang kadang juga menurut asumsi masing-masing gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut juga. Untuk indikator penilaian tugas ada 4 aspek.
Jadi saya pakai aspek pertama itu konten 40%. Ini berkaitan dengan kelengkapan materi, kedalaman analisis, keakuratan data. Sedangkan aspek presentasinya 30%, ini berkaitan dengan struktur dan keteraturan dalam menyampaikan presentasi, misalnya materinya berkaitan dengan cyberbullying gitu ya. Nah, terus pengertiannya apa, faktor yang mempengaruhi cyberbullying apa dan bagaimana dampaknya gitu. Jadi urut gitu. Terus kemudian gaya penyampaian ini berkaitan dengan cara kalian presentasi. Untuk kreativitas ini berkaitan dengan visual atau media yang kalian gunakan untuk presentasi, misalnya PowerPoint gitu. Terus ada aspek interaksi dan diskusi, ini berkaitan dengan keterlibatan audiens, jadi bagaimana kalian menarik perhatian teman-teman untuk ikut andil dalam diskusi, terus kemudian kemampuan menjawab pertanyaan 10%, jadi nanti saya juga mengajukan pertanyaan ketika kalian presentasi. Terus ada aspek sikap dan kerjasama, karena ini berkaitan dengan kelompok, nah ini berkaitan dengan kepercayaan diri, kemudian ada juga kerjasama tim, gitu. Ini untuk indikator penilaian tugas. Nah, untuk UTS ini tugasnya membuat infografis, teman-teman. Jadi kalian saya minta untuk melakukan studi kasus dan analisis konten digital. Jadi kalian menganalisis bagaimana sih fenomena patologi sosial digital yang ada di media sosial gitu ya. Misalnya kalau pada umumnya kan orang-orang mungkin taunya bullying ketika di sekolah. Nah, sekarang ada cyberbullying gitu. Terus kemudian nanti berkaitan dengan FOMO gitu ya. FOMO itu kan meskipun suatu tren ya, mengikuti suatu tren, kalau kalau misal terlalu ikut dan terlalu larut dalam satu tren tertentu kan juga berbahaya gitu lah. Terus habis itu mungkin berkaitan dengan pembelian impulsif yang secara online begitu, atau penggunaan dompet digital yang tidak bijak, misalnya seperti Shopee Shopee Pay Later gitu-gitu ya. Yang Pay Later itu kan juga bisa merupakan salah satu patologi. Jadi sebenarnya banyak karena adanya perkembangan zaman dunia digital ini. Terus mahasiswa saya minta untuk memilih salah satu fenomena digital. Ini saya kasih contohnya, misalnya misinformasi, cancel culture, terus kemudian body shaming, ada cyberbullying, kemudian ada mungkin penyebaran hoax, polarisasi dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan data dari media sosial, misalnya Twitter atau sekarang sebutannya X itu ya. Ada Instagram, TikTok, Facebook. Biasanya Facebook ini sarangnya tersebarnya hoax gitu. Nah, itu banyak banget di situ. Kemudian berkait membuat infografis berdasarkan hasil analisis. Nah, ini contoh infografisnya. Nanti teman-teman bisa mencari inspirasi di internet, pasti banyak sekali. Biasanya tirto.id itu juga banyak konten-konten infografis. Teman-teman bisa menjadikan itu sebagai inspirasi atau referensi. Nah, ini indikator penilaian UTS-nya. Jadi ada 4 aspek, aspek pemilihan dan pemahaman fenomena sebanyak 20% dengan rincian relevansi fenomenanya 10%. Jadi apakah sesuai? Tadi kan temanya digital ya, patologi sosial yang ada di dunia digital. Apakah relevan dengan apa yang saya harapkan gitu. Nah, kemudian ada berkaitan dengan pemahaman konsep di sini. Maksudnya apakah kalian memahami bagaimana sih narasi-narasi yang ada di digital, di dunia digital itu tadi berkaitan dengan tema yang kalian pilih. Terus ada kualitas analisis, ini 40%, jadi menggunakan teori psikologi yang relevan dan juga analisis dampak yang disebabkan oleh tadi patologi sosial gitu. Terus ada kualitas infografisnya 20%, ini berkaitan dengan visual data, jadi bagaimana kalian menyajikan datanya dengan menarik. Kemudian ada juga terkait dengan alurnya apakah mudah dipahami, tulisannya bagaimana. Kemudian yang terakhir ini kerapihan dan keaslian 20%. Ini berisi tentang struktur dan format, ditulis rapi ya. Jadi jangan asal tempel, misalnya kayak gitu kan kelihatan asal tempel fontnya nggak sama. Nah, itu kan mempengaruhi. Kemudian originalitas, jadi berkaitan dengan referensi dan merupakan hasil analisis sendiri. Eh, Untuk infografis kan memang secara individu ya teman-teman, tapi saya tidak memberatkan kalian harus editing yang luar biasa. Yang penting yang saya tekankan di sini adalah kualitas analisisnya. Karena itu kenapa nilainya lebih besar? Ya karena saya melihatnya, pengen melihat kalian itu apakah bisa menganalisis fenomena yang ada secara tajam dan rinci gitu. Nah, tapi tidak perlu kayak desainnya harus
cetar membahana gitu, harus pakai ini, pakai itu. Silahkan pakai Canva yang mudah. Mungkin kalian nanti bisa cari kayak template-template infografis di Canva itu kan banyak sekali yang gratis. Kalian bisa menggunakan itu, tinggal kalian menyesuaikan saja. Nah, berkaitan dengan ChatGPT, saya juga sebenarnya tidak tipikal yang saklek ya, karena kita mengikuti perkembangan zaman. Memang kita mau tidak mau ya berkaitan dengan ChatGPT. Kadang saya juga menggunakan, tapi saya ingin teman-teman menggunakannya dengan secara bijak gitu. Jadi misalnya kalau dalam pemilihan narasi itu kan di dalam apa artikel itu kan banyak kata-katanya ya, misalnya berkaitan dengan dampak. Itu kan analisisnya banyak. Nah, kalian bisa minta tolong ChatGPT untuk memparafrasekan biar kata-katanya lebih singkat dan menarik gitu. Biar lebih infografis banget gitu ya, biar anak kekinian Gen Z banget gitu. Nah, kalian bisa menggunakan ChatGPT silahkan, tapi bukan kalian minta tolong misalnya halo ChatGPT, minta tolong buatkan infografis berkaitan dengan cyberbullying. Nah, itu jangan seperti itu. Mungkin kalau kalian mencari inspirasi, referensi bisa menggunakan ChatGPT, silahkan. Gitu. Terus yang terakhir berkaitan dengan UAS, ini UAS nanti tugasnya secara berkelompok. Jadi ini berkaitan dengan kalian membuat laporan gitu ya. Laporannya saya sebutnya sebagai modul ya teman-teman, tapi bukan modul yang harus dicetak e-book. Kita cuma nanti saya mintanya softfile saja PDF, tapi ini saya menyebutnya modul gitu, bukan laporan yang mungkin hanya sampul kemudian isi tulisan gitu, bukan. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, ini berkaitan dengan asesmen dan rancangan intervensi terhadap fenomena patologi sosial. Jadi nanti saya minta teman-teman untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai fenomena patologi sosial yang ada di masyarakat. Nah, kajian ini nanti kalian bisa melihatnya fenomena tersebut dari observasi, wawancara atau survei gitu. Nah, kemudian setelah itu kita rancang nih program intervensi apa sih yang sesuai dengan kondisi yang kalian lihat itu. Misalnya kalian mau mengangkat isu terkait judi online. Nah, kalian mungkin punya nih akses atau kenalan teman-teman yang menggunakan sempat menggunakan slot ini ya, mungkin bisa diwawancara untuk menggali fenomena. Wawancaranya nggak usah pakai verbatim dan lain sebagainya, tapi hanya cukup untuk menggali fenomena. Kalian tanya, gimana sih? Atau mungkin observasi, observasi terhadap diri sendiri, gitu. Misalnya pengguna judi online sempat pakai gitu ya, iseng-iseng gitu. Terus observasi mungkin, oh aku kemarin waktu pakai platform ini tuh rasanya kayak gini. Nah, itu bisa disampaikan untuk mengangkat fenomena patologi sosial yang ada. Kemudian kita rancang intervensinya ya sesuai dengan kondisi. Nanti saya juga akan memberikan materi terkait dengan bagaimana cara merancang intervensi berbasis komunitas gitu. Nah, itu nanti yang akan saya sampaikan selama 1 semester gitu. Mungkin semoga karena patologi sosial ini kan banyak sekali fenomena yang bisa kita bahas, semoga sih lebih menarik ya nanti sesi perkuliahannya. Kemudian untuk contoh modulnya saya share dulu sebentar. Oke, ini modul berkaitan dengan bullying. Gitu. Jadi ada modul berkaitan dengan bullying, modulnya judulnya Gandeng Tangan. Ini merupakan gerakan psikoedukasi dengan basis Creative Art Intervention untuk prevensi aksi perundungan pada siswa SD. Nah, ini bentuk modulnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Yang saya mau sebut modul, jadi memang nanti teman-teman mendesain dengan semenarik mungkin, gitu ya,
bukan hanya sekedar laporan, tulisan gitu-gitu, bukan hanya sekedar seperti itu, tapi saya minta untuk mendesain kurang lebih seperti ini gitu, atau mungkin sesuai kreativitas kalian masing-masing. Nah, untuk template-nya apa aja sih nanti isinya berkaitan ini ya dengan daftar isi. Nanti saya buatkan template-nya juga teman-teman, jadi jangan khawatir. Saya akan membuatkan template-nya, isi misalnya halaman pertama isinya apa, halaman kedua isinya apa, kemudian selanjutnya apa gitu. Jadi seperti ini. Ini kan di sini kan ada kata pengantar, daftar isi, kemudian di sini pengertian terkait dengan program ini seperti tadi fenomenanya seperti apa, latar belakangnya adanya program gandeng tangan ini seperti apa. Nah, kemudian di bab 2-nya kita sebut sebut bab 2 ya. Bab 2-nya itu berkaitan dengan teori-teori, misalnya pengertian dari cyberbullying itu apa, pengertian dari dampaknya seperti apa, faktornya seperti apa gitu. Terus bagaimana sih solusi yang bisa kita gunakan gitu, pendekatan apa yang bisa kita gunakan, termasuk juga hasil analisis. Mungkin tadi teman-teman sempat melihat fenomena atau mewawancarai atau observasi orang-orang yang sempat mengalami bullying seperti itu. Nah, ini nanti saya kirimkan contohnya ini saya buatkan di Drive, jadi teman-teman bisa akses. Atau mungkin yang lagi butuh untuk KP boleh silakan dipakai karena ini eh, memang untuk umum gitu teman-teman. Nah, ini nanti untuk detailnya akan kita bahas ketika mendekati UAS. Khawatirnya kalau saya sampaikan sekarang nanti teman-teman lupa. Jadi setidaknya saya sudah memberikan informasi bahwa nanti UASnya seperti ini. Gitu. Itu untuk gambaran perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Apakah ada yang ditanyakan? Aman? Oke. Mungkin kalau kalian juga mau ke kelas lain ya, nanti kita bisa ngobrol lagi di grup berkaitan dengan pertanyaan apapun. Silahkan, jangan sungkan untuk bertanya. Saya sangat terbuka gitu ya. Mungkin kalau Pak Arul, Pak Ibad kelasnya di WA selama 24 jam, kalian juga bisa menghubungi saya selama 24 jam juga. Silahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya mungkin. Oh, sorry, screenshot dulu. Nanti untuk oke. Terima kasih atas kehadirannya karena mungkin kalian juga akan masuk ke kelas selanjutnya. Semoga sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak Ibu. Terima kasih, Bu.